Kembali lagi kita di mata kuliah jaringan komputer. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang IP address dan subnetting. Oke, kita lihat di slide-nya. Apa itu IP address? IP address merupakan alamat dari sebuah komputer yang dibentuk oleh sekumpulan bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian atau disebut dengan 4 oktat. Nah, nanti kita lihat ya seperti apa itu IP address dan 4 bagian itu bagaimana. Lalu di sini juga dikatakan bahwa IP address merupakan sebuah identitas dari host dan juga jaringan komputer. Jadi IP address yang terdiri dari 4 bagian tadi terdiri dari address network dan juga host network ya. Nah, jadi terbagi ke dalam dua lagi. Yang 4 tadi yaitu host dan juga jaringan. Kemudian IP address yang digunakan untuk keperluan LAN internet disebut IP address lokal. Kemudian jika IP address digunakan untuk keperluan internet, maka itu disebut IP address public. Oke, dari sini kita bisa memahami bahwa IP address itu merupakan sekumpulan bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian. Dan dari 4 bagian itu nanti dibagi lagi menjadi 2, yaitu identitas dari host dan juga identitas dari network jaringan. Kemudian kategori dari IP address itu ada 2 juga, yaitu IP address bersifat privat yang digunakan untuk intranet atau LAN yang tidak terhubung dengan internet. Kemudian yang kedua IP public, yaitu IP yang digunakan untuk jaringan internet. Oke ya. Nah, kemudian untuk pembagian kelas IP address. Jadi IP address ini ada kelasnya, yaitu kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Nah, setiap kelas ini mempunyai rank-nya masing-masing, mempunyai jangkauannya masing-masing. Kalau untuk rank kelas A itu dari 0 sampai 126. Kemudian kelas B, ranknya itu dari 128 sampai dengan 191. Dan untuk kelas C, ranknya itu dari 192 sampai 223. Nah, setiap kelas dari IP address ini juga memiliki yang dinamakan dengan subnet mask, gitu ya. Memiliki subnet mask, kemudian setiap IP address ini, setiap kelas ini, setiap subnet mask ini juga memiliki maksimal klien atau maksimal hostnya. Untuk kelas A itu maksimal hostnya itu kliennya itu sekitar 16.777.214. Nah, untuk kelas B maksimal kliennya sekitar 65.534 dan untuk kelas C maksimal kliennya sekitar 254. Nah, nanti kita akan bahas secara detail tentang pembagian kelas ini ya. Bagaimana nantinya. Nah, kemudian untuk struktur IP address-nya itu seperti tadi kita bisa bilang ya bahwa IP address itu terdiri dari 4 bagian. Nah, 4 bagian itu ada ini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ini dinamakan dengan oktat. Jadi dinamakan dengan oktat bagian ini. Jadi ada 4, 192, misalkan 168, 10, 10. Nah, ini bagian pertama atau oktet pertama, ini bagian kedua atau oktet kedua, ini bagian ketiga, oktet ketiga, dan ini bagian keempat, oktet keempat. Nah, dari keempat oktet ini nanti akan dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu bagian network, gitu ya, identitasnya sebagai network atau sebagai jaringan, dan sebagai host atau sebagai client. Nah, untuk jaringan ini adalah IP address kelas 192 ya, berarti 192 itu dia masuk ke dalam kelas C ya, karena range-nya itu dari 192 sampai 223 gitu. Jadi kalau yang ini kan IP address-nya 192, berarti ini masuk ke dalam kelas C. Kalau misalkan di sini 127 gitu ya, di sini 127 berarti dia masuk ke dalam kelas B. Gitu. Misalnya 127. Terus kalau misalkan di sini 2 gitu, maka ini masuk ke dalam kelas
C untuk IP address-nya. Oke, nah ini adalah struktur dari IP address gitu ya. Ini per oktatnya ada 4 oktat. Kemudian setiap oktat dari keempat oktat ini dibagi menjadi identitas dari jaringan dan juga identitas dari host. Seperti itu, ini adalah panjang prefixnya. Nah, ini adalah bilangan binarinya, bilangan bitnya gitu ya. Jadi ada sekitar 8 bilangan bit, lalu dijumlahkan itu sekitar 32 bit setiap oktatnya. Tuh. Nah, ini untuk subnet masknya ya. Untuk subnet masknya 255, 255, 255, 0. Nah, nanti kita akan bahas tentang struktur IP address ini di dalam subnetting. Lalu yang tadi, bahwa IP address itu terbagi ke dalam 2 bagian lagi, yaitu IP public dan juga IP privat. IP privat digunakan untuk jaringan intranet atau LAN ya, local area network, kemudian IP public digunakan untuk jaringan internet. Tuh. Nah, kita bahas lagi ke strukturnya. Tadi kita membahas bahwa dalam IP address itu terbagi ke dalam 2 identitas, yaitu identitas jaringan dan juga identitas host. Nah, tadi kan ada 4 oktat ya, 4 bagian. Nah, ini untuk tipe IP address kelas A, di mana untuk tipe IP address kelas A ini untuk subnet masknya 255.0.0.0. Jadi, untuk kelas A ini, tipe identitas jaringannya itu di oktat yang pertama saja. Nah, oktat ketiga, kedua, ketiga, dan keempat ini adalah oktat host. Ingat ya, kelas A, oktat jaringannya hanya di oktat pertama. Kemudian 3 oktat setelahnya itu adalah oktat host. Gitu. Kemudian untuk kelas B itu untuk identitas dari jaringannya ada di oktat pertama dan juga oktat yang kedua. Lalu oktat yang ketiga dan oktat yang keempat itu adalah identitas untuk hostnya. Gitu. Untuk kelas B, oktat yang pertama dan oktat yang kedua adalah identitas dari jaringan. Kemudian oktat ketiga dan oktat keempat adalah identitas dari host. Itu. Lalu untuk kelas C, oktat yang pertama, kedua, dan ketiga adalah identitas dari jaringannya. Kemudian oktat yang keempat itu adalah identitas dari host. Ini adalah untuk kelas C. Kayak gitu. Oke, kita balik lagi. Misalnya, di sini kelas A. Ingat, kelas A itu range-nya tadi dari 0 sampai ke 126. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan IP address misalnya 10, 11, 12, 1. Berarti di sini teman-teman bisa mengidentifikasikan karena di oktat pertama itu angkanya adalah 10 dan 10 itu adalah termasuk ke dalam range IP address kelas A gitu ya. Berarti ini masuk ke dalam IP address kelas A. Ingat lagi di range yang ini gitu ya. Kelas A itu 0 sampai 126. Itu berarti karena tadi IP address-nya adalah 10, berarti masuk ke dalam kelas A gitu karena masih berada di dalam range 10 sampai 126. Nah, berarti ini untuk subnet masknya sekitar 255.0.0.0 gitu ya. Nanti ada tabel tersendiri untuk IP address dan juga subnet masknya, nanti saya perlihatkan kepada teman-teman. Oke, berarti kalau dari IP address kelas A ini kita bisa menganalisis, kita bisa mengidentifikasikan bahwa ini adalah untuk kelas A yang tadi ya, gitu ya. Oktat pertama adalah jaringan. Berarti ini adalah identitas untuk jaringan. Dan ini untuk oktat kedua, ketiga, dan juga keempat adalah identitas untuk host. Itu berarti keterangannya 10 adalah sebagai network. Kemudian 11.12.1 merupakan hostnya. Gitu ya. Ini untuk IP address kelas A.
Nah, kemudian untuk IP address kelas B, kita lihat lagi. Di sini IP address 172.168.10.1. Ya, di sini kita lihat di oktat pertama itu angkanya 172. 172 itu berarti masuk ke dalam kelas B karena range-nya untuk kelas B itu adalah 128 sampai 191. Ya, 128 sampai 191. Nah, yang ini yang kelas B itu 172. Berarti ini masih masuk ke dalam range dari IP address kelas B. Maka kita bisa mengidentifikasikan bahwa IP ini adalah IP dengan tipe kelas B. Tuh. Nah, karena IP kelas B itu nanti identitasnya ada di oktat pertama dan oktat kedua, maka untuk angka dari 172 sampai 1.168 ini merupakan identitas dari jaringan. Kemudian untuk oktat ketiga dan keempat atau 10.1 ini merupakan identitas dari hostnya. Seperti itu. Mudah kan ya untuk memahaminya? Kemudian untuk IP address kelas C, C itu identitas jaringannya ada di oktat pertama, oktat kedua, dan juga oktat ketiga. Lalu oktat keempat adalah host. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat IP address-nya 192.168.10.1. Ingat lagi, ini IP address-nya teman-teman identifikasinya dari sini. Ini adalah 192. 192 itu ada di range kelas C, gitu ya. 192 sampai 223 ada di range IP address kelas C. Berarti ini kita bisa mengidentifikasikan bahwa 192 adalah IP address dengan kelas C. Nah, untuk kelas C, identitas jaringannya ada di oktat pertama, oktat kedua, dan oktat ketiga. Gitu ya. Jadi 192.168.10 ini merupakan sebagai network. Kemudian 1 ini adalah hostnya. Gitu ya. Jadi mudah ya untuk mengidentifikasi kelas dari IP address, teman-teman bisa dilihat dari range-nya. Gitu. Kalau misalkan range-nya 0 sampai dengan 126, berarti itu termasuk ke dalam IP address tipe kelas A. Kalau misalkan range-nya dari 128 sampai 191, berarti itu masuk ke tipe IP address kelas B, dan 192 sampai 223 berarti itu masuk ke tipe kelas C untuk IP address-nya. Gitu. Jadi misalkan teman-teman nanti menemukan IP address dengan alamatnya itu 168.172.1.1 gitu. Berarti itu masuk ke, karena 178 masuk ke IP address tipe kelas B gitu ya. Seperti itu. Nah, cuman yang sering banyak teman-teman temuin pastinya dan sering banyak digunakan juga, biasanya kita sering menemukan IP address dengan tipe kelas C gitu, karena kelas C itu lebih sering digunakan dan lebih banyak lah digunakan dari untuk tipe-tipe jaringan kecil. Gitu. Nah, kemudian itu tentang IP address gitu ya. Jadi kita ulang lagi, IP address itu adalah sebuah alamat untuk alamat sebuah komputer, di mana alamat untuk komputer ini terbagi dalam bentuk angka yang dibagi menjadi 4 oktat atau 4 bagian ya. Oktat pertama, oktat kedua, dan oktat ketiga. Dan oktat keempat ya. Untuk mengidentifikasinya, apakah IP address ini masuk ke dalam kelas A, kelas B, atau kelas C, teman-teman bisa dilihat dari oktat pertamanya. Apakah IP address ini range-nya itu masuk ke kelas A, kelas B, atau kelas C, gitu ya. Itu bisa dilihat dari range-nya seperti yang tadi. Kalau kelas A berarti dari 0 sampai dengan 128. Kalau kelas B itu range-nya itu masuk antara kelas A itu masuk dari 0 sampai 126. Kelas B itu range-nya itu 128 sampai 191, dan kelas C itu dari 192 sampai 223 gitu. Kemudian IP address ini terbagi ke dalam 2 bagian lagi, yaitu 2 identitas, yaitu identitas jaringan dan juga identitas host. Bisa dilihat dari jenis kelasnya. Kalau misalkan kelas A
berarti identitas jaringannya hanya ada di oktat pertama. Sisanya berarti itu identitas dari host. Kemudian kalau kelas B, identitas jaringannya ada di oktat pertama dan juga oktat kedua. Lalu sisanya berarti itu adalah identitas dari host. Kemudian kalau kelas C, identitas jaringannya ada di oktat pertama, oktat kedua, dan oktat ketiga. Kemudian sisanya berarti adalah identitas dari host. Itu merupakan IP address, ya. Itu adalah pengertian atau penjelasan sepintas tentang IP address. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa dicari referensi yang lain, bisa dicari di YouTube juga banyak video-video yang menjelaskan tentang IP address atau juga artikel-artikel yang bisa teman-teman baca seputar dengan IP address. Gitu. Dan ini cukup penting, harus teman-teman pahami tentang IP address dan subnetting ini. Kenapa? Karena kan nanti ya teman-teman mungkin sekitar di semester berapa gitu ya, pasti teman-teman akan menghadapi yang namanya sertifikasi CCNA 1. Nah, biasanya di dalam sertifikasi CCNA 1 itu nanti akan sering banget keluar muncul soal tentang subnetting. Biasanya akan suka ada gitu soal tentang subnetting. Jadi teman-teman diusahakan mau tidak mau harus paham tentang apa itu subnetting dan bagaimana cara perhitungan tentang subnetting itu sendiri. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut dari IP address, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang subnetting. Oke, subnetting. Apa itu subnetting? Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang subnetting, saya akan menjelaskannya dalam sebuah analogi. Analogi ini saya ambil dari sebuah artikel yang ditulis oleh Romi Satriawahono. Nanti link artikelnya akan saya tulis di bawah, jadi teman-teman bisa langsung mengunjungi artikel tersebut. Jadi dalam artikel Romi Satriawahono yang berjudul Konsep Subnetting Siapa Takut, di sini dijelaskan mengenai analogi tentang subnetting ini. Oke, kita lihat analoginya. Nah, analoginya ada seperti ini. Bayangkan ini adalah sebuah gambar komplek perumahan di mana ada sebuah jalan. Jalan ini namanya Jalan Gatot Subroto. Dan di Jalan Gatot Subroto ini ada sekitar 8 rumah. Yang masing-masing rumah memiliki nomornya sendiri-sendiri, yaitu rumah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai dengan nomor 8. Nah, dari ke-8 rumah ini, ada salah satu rumah, yaitu rumah ketua RT. Nah, rumah ketua RT ini nanti memiliki tugas sebagai distributor informasi atau yang suka mengumumkan informasi kepada rumah-rumah yang lainnya. Misalnya, saat ini akan ada pencairan bantuan COVID misalnya. Nah, maka si ketua RT ini akan memberikan pengumuman ke semua rumah yang ada di Jalan Gatot Subroto ini. Gitu ya. Berarti si ketua RT yang rumah nomor 8 ini akan memberikan pengumuman ke nomor 1 sampai dengan rumah nomor 7. Seperti itu. Itu adalah tugas dari rumahnya ketua RT. Gitu. Nah, kemudian dari 8 rumah ini selanjutnya bertambah. Yang tadinya 8 rumah, kemudian rumahnya bertambah jadi 10, 12, 14, 16, dan terus bertambah. Sehingga dengan penambahannya rumah tersebut mengakibatkan munculnya masalah. Gitu. Karena rumahnya yang semakin banyak, penghuninya semakin banyak, maka lalu lintas di Jalan Gatot Subroto ini menjadi sangat crowded gitu ya, menjadi sangat ruwet sehingga terjadi kemacetan di Jalan Gatot Subroto ini. Maka yang memiliki komplek perumahan ini membuat sebuah pengaturan baru terhadap lokasi dari perumahan ini yang tadinya jalannya hanya ada satu dan di sepanjang jalan ini berjejer rumah-rumah, maka dibuatlah sebuah ganggang di
sekitaran Jalan Gatot Subroto ini, sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Itu. Yang tadinya satu ruas jalan, dibuatlah 3 buah gang, gitu ya, untuk meminimalisir kemacetan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto itu, gitu. Nah, dari gang-gang baru yang dibuat ini, dibuatkan juga privilege-nya. Jadi setiap gang ini ya, setiap blok dari gang ini memiliki privilege-nya masing-masing. Dan dari setiap gang ini juga memiliki ketua RT-nya masing-masing. Dan dari setiap gang di blok ini juga memiliki nomor rumahnya masing-masing. Misalnya di sini Jalan Gatot Subroto Gang 1, di sini ada 4 buah rumah, di mana setiap rumah memiliki nomornya masing-masing, yaitu rumah nomor 1, rumah nomor 2, rumah nomor 3, dan juga rumah nomor 4. Nah, di Gang 1 ini juga memiliki satu ketua RT. Kemudian di Jalan Gatot Subroto Gang 2 juga, Gang 2, di sini juga terdapat 4 buah rumah yang memiliki nomornya sendiri-sendiri, yaitu nomor 1, 2, 3, dan 4, dan juga memiliki satu ketua RT. Begitu juga dengan rumah nomor 3. Nah, ini adalah sebuah analogi tentang subnetting, di mana subnetting itu bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kepadatan lalu lintas di dalam sebuah jaringan. Itu yang tadinya penyaluran informasi bertumpuk, maka dibuatlah subnetting sehingga informasi itu dapat tersalurkan dengan lebih efektif. Itu adalah tujuan dari dibuatkannya subnetting. Seperti itu. Nah, kalau kita kembalikan analogi ini ya ke dalam sebuah jaringan, maka tampilannya menjadi seperti ini. Nah, di mana Jalan Gatot Subroto yang tadi, ini adalah Jalan Gatot Subroto yang tadi, kita rubah ke dalam sebuah jaringan. Sehingga Jalan Gatot Subroto ini dirubah. Yang tadi nama Jalan Gatot Subroto menjadi 192.168.1.0. Jadi ini adalah Jalan 192.168.1.0. Jalan ini adalah dinamakan dengan network broadcast. Gitu. Nah, setiap rumah yang berjajar di sini, ini adalah host atau klien. Nah, setiap klien, setiap host dari rumah-rumah yang ada di jalan ini itu memiliki alamatnya sendiri-sendiri. Kalau tadi host 1 adalah rumah 1, rumah nomor 1, maka setelah dirubah menjadi jaringan, sekarang alamatnya adalah 192.168.1.1 karena ini adalah rumah nomor 1. Nah, sedangkan oktat yang pertama, kedua, dan ketiga ini adalah identitas dari networknya. Satu ini adalah identitas dari hostnya. Karena ini IP-nya adalah 192, berarti ini adalah kategori dari IP kelas C. Dan IP kelas C itu memiliki identitas network untuk oktat 1 sampai dengan oktat ke-3. Dan oktat yang terakhir yang keempat ini adalah oktat untuk hostnya. Gitu. Nah, rumah nomor 2 juga memiliki alamatnya sendiri. Yaitu alamatnya adalah 192.168.1.2 sampai dengan rumah nomor 7. Ini adalah host dari jaringan 192.168.1.0. Nah, lalu rumah ketua RT yang tadi ini adalah yang memiliki tugas sebagai distributor informasi atau yang memberikan pengumuman ke semua klien atau host yang ada di jaringan tersebut. Ini dinamakan dengan broadcast address. Gitu. Jadi rumah ketua RT tadi yang memiliki tugas sebagai distributor informasi itu dinamakan dengan broadcast. Gitu. Nah, sedangkan rumah-rumah yang sisanya ini adalah host atau klien. Jalan yang ini adalah dinamakan dengan network address. Seperti itu.
Kemudian, kalau misalkan si kliennya bertambah, gitu kan, kalau dari 7 host ini kliennya kemudian bertambah, sehingga semakin banyak lalu lintas pertukaran data di jalan 192.168.1.0 ini, maka kita perlu membuat sebuah aturan baru untuk mengefektifkan lalu lintas data di dalam jaringan ini. Caranya yaitu dengan melakukan subnetting, gitu ya. Kalau misalkan bertambah jumlah hostnya. Nah, subnetting yang dilakukan maka akan berubah menjadi seperti ini. Itu. Nah, gang 1, gang 2, dan gang 3 ini dinamakan dengan blok subnet, gitu ya. Ini blok subnet pertama, blok subnet kedua, blok subnet ketiga. Oke. Jadi ini adalah network address, ini adalah blok subnet, blok subnet, blok subnet, ini adalah host address, ini adalah broadcast address. Jadi subnetting itu adalah sebuah aturan yang dibuat untuk menentukan mana network address-nya, mana blok subnetnya, mana host address-nya, dan mana broadcast address-nya. Nah, itu dinamakan dengan subnetting. Jadi subnetting adalah untuk menentukan mana network address-nya, mana host address-nya, dan mana broadcast address-nya. Seperti itu. Itu dinamakan dengan subnetting. Jadi paham ya sampai sini, ini adalah analogi tentang subnetting. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Lalu, subnetting itu adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil, atau subnet. Jadi tadinya hanya dalam satu buah jaringan, kemudian dipisahkan menjadi beberapa bentuk jaringan fisik. Seperti itu. Itu adalah salah satu juga pengertian dari subnetting. Oke. Nah, di dalam subnetting itu ada yang dinamakan dengan subnet mask. Subnet mask ini memiliki nilai CIDR. Jadi kalau misalkan kita punya IP 192.168.1.1 slash atau garis miring 9, berarti 9 ini memiliki subnet mask yaitu 255.128.0.0. Kalau misalkan kita memiliki IP address dengan IP-nya 192.168.1.1/10, berarti subnet mask-nya adalah 255.192.0.0. Oke ya, ini adalah tabel dari subnet mask dan juga nilai CIDR. Dan ini adalah default dari subnet mask yang sering digunakan. Kayak gitu. Oke, kita lanjut tentang subnetting ini. Nah, kita coba ke latihannya. Misalnya di sini saya punya sebuah IP, gitu ya. Saya punya sebuah IP, saya ingin melakukan sebuah pembuatan jaringan lokal dengan IP-nya yaitu 192.168.10.1/24. Oke, analisisnya adalah seperti ini. Ini adalah IP-nya 192.168.10.1, yang artinya ini adalah IP kelas C. Gitu ya. Ini adalah IP kelas C karena range-nya atau rentangnya 192. Oke, dan di sini adalah slash 24, berarti nilai CIDR-nya adalah slash 24. Lalu slash 24 ini berapakah subnet mask-nya? Teman-teman bisa lihat lagi ke tabel yang tadi. Slash 24 itu berarti subnet mask-nya adalah 255.255.255.0 gitu ya. Berarti subnet mask-nya 255.255.255.0. Yang artinya kalau kita konversikan ke dalam nilai bitnya adalah seperti ini.
111111 ada seperti ini ya, 1111.11.11.11 dan ini untuk okta yang terakhirnya adalah 00000. Kenapa di sini 0000, kemudian di sini 1111? Mudahnya adalah seperti ini. Untuk mengkonversi ke dalam bilangan bit. Teman-teman lihat di nilai CIDR-nya. Ini adalah 24. Yang artinya, karena nilai bit itu kan cuma 1 dan 0. Kemudian kita lihat di sini adalah 24, artinya satunya itu jumlahnya harus 24. Kalau misalkan di sini slash-nya 25, maka si satunya ini harus jadi 25. Gitu. Kalau misalnya di sini 27, maka satunya juga harus 27. Itu. Mudahnya adalah seperti itu. Jadi, nilai slash 27 ini, slash 24 ini adalah jumlah angka 1 di dalam nilai bit yang ini. Kayak gitu. Lalu pertanyaannya adalah, berapakah jumlah network dan juga jumlah host yang akan terbentuk dari IP ini? Gitu ya. Lalu jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah seperti ini. IP address 192.168.10.1/24 dengan dikonversikan ke dalam nilai bit seperti ini. Rumusnya adalah kita ingin mencari jumlah networknya terlebih dahulu. Rumusnya adalah 2 pangkat N. N ini adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir subnet mask. Banyaknya binari 1 pada oktet terakhir subnet mask. Oktet terakhir itu adalah yang keempat, gitu ya. Karena tadi kan saya bilang kalau oktet dalam IP address itu ada 4 ya, ada 4 bagian. Ini oktet pertama, ini oktet yang kedua, ini oktet ketiga, ini oktet yang keempat. Gitu ya, berarti oktet yang terakhir adalah oktet yang ini. Nah, kemudian N ini adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir. Nah, pada oktet terakhir, di sini jumlah angka satunya ada berapa? 0 ya, nggak ada satu pun. Berarti di sini jumlah networknya adalah 2 pangkat 0, gitu kan? Sampai dengan 1. Berarti jumlah networknya adalah 1 network, gitu. Kemudian kita ingin menentukan jumlah hostnya berapa. Jumlah hostnya rumusnya adalah 2 pangkat Y atau H gitu ya. Terserah. Misalkan kita ganti dengan modul, kita H. Kalau di modul, H aja rumusnya. Kita ganti saja biar mudah. 2 pangkat H minus 2 ini adalah untuk menentukan jumlah hostnya. H ini adalah banyaknya binari 0 pada oktet terakhir subnet mask. Sorry, ini bukan bit, maksudnya binari ya. Tadi saya bilang. Oke, kita lanjut lagi. H itu adalah jumlah banyaknya binari pada oktet terakhir. Berapa jumlah angka 0 di dalam oktet terakhir? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah ya, ada 8 0, angka 0. Berarti 2 pangkat 8 minus 2 sampai dengan 254 host. Yang artinya IP ini akan memiliki satu buah network dan memiliki 254 host. Seperti itu. Itu adalah perhitungan untuk menentukan berapakah jumlah network dan jumlah host di dalam sebuah IP address. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita rubah misalnya nilai CIDR-nya seperti saya bilang tadi, misalkan menjadi 26. Gitu. Misalnya nilai CIDR-nya menjadi 26. Yang artinya ini juga harus angka satunya jadi 26. Gitu ya. Ini kan 24, 25, 26. Berarti sekarang berubah. Untuk menentukan jumlah networknya, 2 pangkat N. N ini adalah jumlah angka 1 pada oktet terakhir. Angka satunya ada 2 buah. Berarti kita rubah menjadi 2. 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, jumlahnya adalah 4. Itu kan? Berarti ada 4 network di dalam IP ini.
Kemudian untuk menentukan jumlah hostnya adalah 2 pangkat jumlah 0 di dalam oktet terakhir. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah angka 0 di dalam oktet keempat. 2 pangkat 6 minus 2 sama dengan berapa? 2, 4, 6. Kita coba hitung pakai kalkulator ya. Oke, 2 pangkat 6, 64, dikurangi 2 sama dengan 62. Yang artinya di sini ada sekitar 62 host untuk IP ini dengan nilai CIDR-nya 26. Seperti itu. Itu adalah rumus untuk menentukan jumlah network dan jumlah host. Gitu. Nah, ingat ya, tadi saya bilang kan untuk subnetting ini, untuk subnetting adalah menentukan jumlah host, jumlah network, dan berapa nilai untuk broadcast-nya, dan juga jumlah bloknya. Gitu. Nah, di sini kita baru membahas cara untuk menentukan jumlah network dan juga jumlah hostnya. Gitu. Kita belum membahas bagaimana untuk menentukan broadcast-nya dan untuk menentukan berapa blok subnetnya. Oke, kita rehat dulu untuk sampai sini. Nanti selanjutnya kita akan membahas bagaimana untuk menentukan jumlah broadcast dan juga jumlah bloknya. Oke, sampai sini teman-teman bisa dipahami dulu, bisa diulang lagi videonya sampai teman-teman benar-benar paham untuk menentukan berapa jumlah network dan juga berapa jumlah host dari nilai CDR atau subnet mask yang teman-teman buatkan. Oke, terima kasih.